Bapa di dalam surga, berkatilah kebaktian ini. Tuhan pimpin dan Tuhan memberikan kekuatan, bijaksana, dan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami boleh diperbarui dan kami boleh menikmati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang terbaik, yang sempurna, yang memperkenan. Dengar doa kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang hina ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Kitab Roma pasal ke-12. Kita akan terus mentelaah dan menjelaskan ayat yang penting dari Kitab Roma pasal yang ke-12. Setelah kita mendapatkan, kita akan membaca bersama dari ayat yang kedua. Kitab Roma pasal ke-12. Ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya membaca sekali lagi, saudara perhatikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam ayat ini kita mendapatkan dua corak hidup manusia. Pertama, ikut teladan dunia. Kedua, memperkenan Tuhan Allah. Hanya dua macam orang Kristen. Semacam orang Kristen yang ikut semua serupa dengan dunia. Teladan dunia, contoh dunia, kebiasaan dunia, nafsu dunia diikuti terus. Jadi kita makin lama makin menjadi orang duniawi. Makin lama makin jauh dari Tuhan. Makin lama makin tidak mirip Tuhan. Tapi orang macam kedua yang terus diperbarui budinya dan terus mencari kehendak Allah dan mengetahui apa yang disebut yang terbaik, apa yang disebut berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Saudara-saudara, ada orang tanya, Pak Tong, kenapa seperti tak khotbah ya? Bicara tentu semua tentang dunia ini, tentang politik, tentang yang lain-lain. Saya tanya kembali, apa itu khotbah? Dia sulit menjawab. Saya tanya lagi, apa itu firman Tuhan? Oh, yaitu kitab suci. Kitab suci bicara apa? Yaitu bicara firman Tuhan. Firman itu apa? Yaitu kitab suci. Lalu saya mau tanya, yang dikatakan oleh Tuhan, itu firman Tuhan. Oh iya, firman Tuhan termasuk semua mengenai hukum, Taurat, dan segala sesuatu yang diajarkan tentang moral. Tidak tentu. Adakah Tuhan Allah berkata tentang politik dunia? Ada. Adakah Tuhan mengkritik raja dunia? Ada. Waktu Tuhan mengkritik raja dunia, itu firman Tuhan enggak? Itu juga firman Tuhan. Waktu Allah menganalisa kesalahan semua raja-raja, itu firman Tuhan tidak. Itu firman Tuhan karena bicaranya Allah kok. When God speaks, and everything spoken by God is the word of God. The word of God, firman Tuhan meliputi banyak aspek. Termasuk mandat budaya, termasuk mandat politik, termasuk mandat pemerintahan, termasuk adat istiadat, termasuk sikap manusia terhadap orang lain. Ini semua dibicarakan oleh Tuhan. Waktu Yesus berkata, beritahu kepada Herodes serigala itu. Waktu Yesus menyebut Herodes sebagai serigala, itu firman Tuhan tidak. Atau Yesus sedang bicara politik. Waktu Paulus berkata, aku akan naik banding kepada Kaisar. Itu firman Tuhan tidak.
Itu firman Tuhan tentang pengajaran bagaimana harus manusia lakukan. Atau itu hanya sesuatu peristiwa bahwa manusia sedang mengadu kepada politik. Saudara-saudara, waktu Tuhan berkata Firaun, biarlah bangsaku Israel, anak-anakku pergi ke padang belantara dan di sana mereka akan menyembah aku. Itu firman Tuhan, firman Tuhan. Bicara tentang Nebukadnezar, firman Tuhan. Bicara tentang Belsasar, firman Tuhan. Bicara tentang kerajaan Romawi, firman Tuhan. Bicara tentang Herodes ada serigala, itu firman Tuhan. Jadi saudara bilang firman Tuhan, oh bicara, tak boleh mencuri, ya itu firman Tuhan. Tak boleh berzina, itu firman. Saya tahu itu firman Tuhan tentang moral. Firman Tuhan tentang sikap hidup di dunia bagaimana, itu tetap firman Tuhan. Dan hari ini ayat yang dipakai, jangan mengikuti corak dunia. Tetapi carilah kehendak Allah dan bisa membedakan apa itu yang sempurna, apa itu yang baik, apa itu berkenan kepada Tuhan. Dengan budimu yang diperbarui dan engkau berubah. Saudara, ayat ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan mau kasih tahu kita, manusia hidup harus memperbarui budinya. Saya tanya engkau saat Kristen sudah berapa lama? Sudah berapa tahun engkau mengaku diri orang Kristen? Pernahkah ada pembaruan budi? Kalau anda ada pembaruan budi, hidupmu sama 50 tahun lalu sampai sekarang. Sembari kalau makan doa, kalau tidur doa, kalau mau pergi doa, lalu itu Kristen. Itu sudah menjalankan firman Tuhan begitu. Apakah engkau sudah pernah memperbarui budimu? Memperbarui pikiranmu? Memperbarui perasaan jiwa batinmu? Diperbarui terus menerus. Dan selalu mencari kehendak Tuhan. Ini perintah Tuhan. Harus memperbarui budimu. Banyak orang Kristen tidak pernah memperbarui budi. Tidak pernah berubah sikap. Tidak pernah mempunyai perubahan batinnya. Cuma sebenarnya gini. Kalau engkau suruh doa, dia akan doa sama seperti 50 tahun lalu. Doanya isinya sama. Kalimatnya sama. Setiap kalimat sama. Mengikuti dulu. Ada yang mengikuti model dulu. Mengikuti itu corak dulu. Ada yang mengikuti corak dunia. Tapi tidak ada pembaruan. Tapi Tuhan berkata, engkau harus memperbarui budimu. Apa artinya memperbarui budimu? Terus segar perasaan bagaimana pimpinan Tuhan. Adakah saudara terus merasa pimpinan Tuhan itu segar baru. Dan terus menyenangkan. Terus memimpin engkau. Oh, jadi orang Kristen macam ini susah. Dan inilah yang dituntut oleh Tuhan. Bicara tentang ini, bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan bicara tentang politik manusia. Firman Tuhan pengkritik raja-raja. Firman Tuhan mengatakan hal yang tidak disenangi oleh orang-orang yang sejaman, sebangsa, senegara. Waktu Nabi Yeremia mengatakan, orang Babylon akan menang, Israel akan kalah. Mereka mengatakan, ini bukan firman Tuhan. Ini kalimatmu, kalimat pandangan politikmu, kalimat engkau yang tidak cinta negara, engkau tidak mencintai Israel. Engkau mengatakan Tuhan akan menyerahkan Israel kepada musuh. Hatimu jahat, engkau bukan nabi, engkau pengkhianat. Nah saudara, itulah akhirnya dicatat di dalam kitab suci. Memang Tuhan suruh Yeremia membicarakan kalimat Israel harus kalah. Babylon musuh Israel harus menang. Masa itu firman Tuhan begitu? Masa firman Tuhan beritahu kepada orang Israel, Israel mau kalah, negara akan ditumpaskan. Pemerintahan dari Israel akan dihancurkan dan musuh akan menang. Itu firman Tuhan apa? Ini dicatat di Alkitab. Katanya dicatat Alkitab firman. Saudara-saudara, banyak hal yang seperti firman Tuhan tapi menyeleweng. Banyak hal yang seperti bukan firman, prinsip firman Tuhan. Maka saudara-saudara,
kita dengar, kita akan mendapatkan bijaksana dari Tuhan untuk mengerti apa politik yang salah dan benar. Apa doktrin yang salah dan benar. Karena prinsip-prinsip Alkitab itu semua firman Tuhan. Saya bicara tentang dinasti Qin. Bicara tentang sang yang merubah akan hukum daripada negara-negara di Tiongkok. Waktu itu Tiongkok ada 7 negara. Akhirnya satu yang mau kuat, dia pakai teorinya sang yang. Harus mempunyai hukum yang keras. Harus menghadiri semua yang berani berontak supaya negara kuat. Dilaksanakan prinsip hukum dari sang yang, negara menjadi kuat. Makin kuat. Yang dihukum makin banyak. Akhirnya makin dihukum, orang makin berontak. Sehingga Qin dinasti tidak sampai 16 tahun akhirnya tumpas. Sesudah itu sampai sekarang 2226 tahun. Kaisar Qin yang mengharapkan generasi keturunannya 1000 menjadi raja. Sampai ketiga habis. Karena apa? Dia melakukan kekerasan. Kenapa? Kaku. Tidak ada perbaruan daripada hati dia. Di sini ayat tadi Alkitab. Memperbarui akan budimu. Dan minta cari kehendak Tuhan. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang berkenan kepada Tuhan Allah. Berarti always changing, always refreshing. And this is the order of God. Allah mau kita menjadi orang yang terus-menerus berubah. Terus-menerus memperbarui diri. Sehingga kita tidak ketinggalan dan kita tidak kaku, tidak statis. Tidak menjadi orang yang tidak berubah sama sekali. Saudara-saudara, maka sulit kalau engkau bicara tentang ini firman Tuhan, ini bukan firman Tuhan. Pada prinsip firman Tuhan, itu adalah sesuatu kemauan Tuhan di dalam merubah, di dalam menyegarkan, di dalam memberi pembaruan budi. Pembaruan budi. Semua ikut 1, 2, 3. Pembaruan budi berarti otak yang lincah, yang ikut pimpinan Tuhan. Bukan otak yang mati, yang kaku. Kekristenan dirusakkan oleh perubahan yang tidak mengikuti prinsip Tuhan. Tetapi kekristenan juga dirusak oleh kekakuan yang tidak berubah. Dua-duanya salah. Yang kaku tidak berubah, tidak memajukan dunia ini. Tetapi yang berubah tapi tidak memelihara prinsip Alkitab, itu menyeleweng daripada firman. Yang menyeleweng dari firman itu kesasar di dalam doktrin. Yang tidak berubah itu mati di dalam kekakuan. Dua-dua bukan prinsip Alkitab. Saudara-saudara, baju kita pakai sekarang lain sama zamannya Paulus. Ini karena berubah. Loh, tidak boleh berubah. Boleh. Tidak boleh. Kenapa dulu Paulus tidak pakai jas, sekarang pendeta pakai jas? Kenapa dulu Petrus tidak pakai dasi, sekarang pakai dasi? Ini berubah. Jadi di dalam hal apa boleh berubah? Di dalam apa tidak boleh berubah? Rambut manusia berubah turis. Dari gondrong menjadi pendek, dari pendek menjadi gundul pacul. Dari gundul pacul menjadi sisa, tak karu-karuan. Manusia rambutnya berubah, bajunya berubah, sisinya berubah, cara ngomong berubah. Sistemnya berubah dan kebiasaannya berubah. Yang tidak berubah, biar tidak usah berubah. Karena tidak perlu berubah. Yang harus berubah. Karena disuruh Tuhan harus berubah. Perbaruilah budimu. Berarti berubah. Jangan ikut akan keadaan dunia. Jangan berubah mengikuti dunia. Di dalam perubahan memelihara yang tidak berubah. Di dalam tidak berubah masih ada kesegaran mau berubah. Tidak gampang ya. Dan inilah orang reform yang lincah. Bukan orang reform yang kaku. Mengetahui apa yang tidak berubah. Dan apa yang berubah. Yang tidak berubah apa itu?
bentuk manusia. Tubuh yang dicipta menurut peta teladan Allah. Ini tidak usah berubah. Dari dulu 2 mata, 2 kuping, 1 hidung, 1 mulut. Dari dulu kepala menguasai akan tubuh. Kaki, tangan dipimpin oleh otak. Ini tidak usah berubah, tidak usah evolusi. Mau evolusi kemana? Tidak perlu. Karena apa? Manusia sudah dicipta secara paling sempurna. Semua ikut saya, 1, 2, 3. Orang pertama seperti kita, hidung 1, Adam. Sampai sekarang tidak ada perubahan. Tidak perlu berubah karena itu sudah dicipta menurut sesempurna mungkin peta teladan Tuhan Allah. Engkau tidak puas sama manusia sekarang? Kenapa kau dah robah-robah? Mesti robah dong. Mesti evolusi dong. Evolusi percaya perubahan. Alkitab bilang tidak ada evolusi. Tidak perlu perubahan. Karena apa? Sudah sempurna. Bisakah bikin manusia lebih sempurna lagi? Misalnya, waduh kok dari dulu sampai sekarang tidak ada sayap ya. Ayo kita melahirkan anak yang ada sayap. Evolusi, lebih maju. Lebih maju ya, betul ya? Kalau ada sayap lebih bagus ya. Bayangkan kalau ada sayap, lu pakai baju bagaimana pakainya? Ada tangan, ada sayap, lalu mau masuk bagaimana? Sayap mau taruh di mana? Tak perlu, karena sudah sempurna. Yang sudah sempurna, tidak usah ada perubahan. Ikut 1, 2, 3. Kalimat ini diucapkan oleh siapa? Oleh seorang komponis namanya Peter Ilich Tchaikovsky. Waktu dia bikin selesai dia piano concerto nomor 1, dia serahkan kepada gurunya namanya Anton Rubinstein. Rubinstein melihat lagu itu, dia lalu tulis 1 kalimat di bawah. Kurang bagus, harus berubah. Lalu gurunya pergi. Saya punya lagu, yuk kira kurang sempurna, harus berubah. Dia langsung tulis, yang sudah sempurna. Tidak usah dirubah 1 not pun. Dia tidak mau rubah. Akhirnya Rubinstein bilang, ya sudah, saya tidak mau pakai. You tidak mau pakai, ya sudah. Dikirim ke Chicago. Dari Moskow, kirim musik yang belum pernah dipentaskan di dunia ke Chicago. Konduktor di Chicago lihat, waduh lagu begitu bagus, begitu indah. Langsung dipanggilnya simfoni orkestra, latih. Sesudah itu dipentaskan simfoni nomor 1 piano of Peter Ilich Tchaikovsky. Langsung menggempakan, merisaukan seluruh orang musik yang berada di Chicago. Seluruh Amerika kaget ada musik begitu indah. Itu piano concerto nomor 1 of Tchaikovsky sekarang dipakai untuk menjadi bahan ujian kalau mau ikut kompetisi di Moskow. Karena apa? Sempurna. Karena sudah sempurna. Tidak usah, tidak perlu perubahan apapun. Anything which has been perfect need not to be changed, even any item inside. Tidak perlu dirubah. Saudara-saudara, kita ada hal yang tidak perlu berubah. Tubuh manusia, mata, hidung, kuping, otak, tangan, kaki sudah sempurna. Sudah dicipta menurut peta teladan Allah yang paling top. Paling sempurna. Tidak usah dirubah lagi. Apakah engkau bilang saya ingin mendapat nyonya yang ada sayapnya lebih sempurna? Nyonya ini tidak bisa terbang. Ini tidak sempurna. Lalu engkau berdoa, Tuhan bikin nyonya saya bisa terbang. Kasih sayap supaya lebih sempurna. Tuhan bilang, no. I've created man with the perfection of man according to my image and likeness. No more. No need of change. Manusia sudah sempurna. Tetapi manusia yang tidak ada perubahan selama beribu-ribu tahun ini berubah terus otaknya. Pembaruan budi. Ayat yang kita baca. Ini ayatnya seperti biasa. Seperti tidak usah kita jelaskan apa. Tapi saya mikir
Berpuluh-puluh tahun dah habis-habis. What is the meaning of the change your mind? Transform your mind through the reform principle. Dengan satu prinsip reform, kita mentransform. Dengan prinsip yang dikakukan di dalam firman Tuhan, mari kita berubah setiap hari. Kalau tidak ada perubahan setiap hari, bagaimana bisa khotbah tidak habis-habis? Sudah 33 tahun Gereja Reform Injili Indonesia didirikan di dalam Indonesia, di dalam kota Jakarta. Yang khotbahnya Stephen Tong. Engkau dengar lagi sudah bosan ya. 33 tahun yang khotbah Stephen Tong. Lalu kalau saban hari khotbahnya sama, bagaimana anggota lari semua? Setelah 33 tahun tetap dengar khotbah yang segar. Kenapa? Karena ada perubahan di dalam budi yang tidak habis-habis. Tapi orangnya ini adalah orang yang dicipta secara tidak usah rubah. Tidak usah sayap. Saudara-saudara. Manusia mempunyai kemuliaan manusia. Seperti binatang mempunyai fungsi binatang. Binatang tidak mungkin menjadi manusia. Karena tidak ada evolusi. Manusia tidak perlu kembali menjadi binatang. Karena sudah lengkap sebagai manusia. Allah telah menciptakan manusia begitu lengkap. Begitu sempurna. Manusia tidak perlu minta kasih sayap 2 sayap. Tidak perlu. Karena apa? Yang tidak punya sayap bisa bikin kapal terbang. Bukankah ajaib? Ajaib tidak? Jawab. Manusia yang tidak ada sayap bisa terbang ke New York. Bisa terbang ke London. Karena apa? Ada satu budi yang perubahannya tak habis-habis. Melalui perubahan budimu, engkau terus mencari kehendak Tuhan. Ini ayat prinsipnya jauh sekali. Benar-benar sempurna. Dan dalamnya luar biasa. Kalau kita tidak ngerti Alkitab, cuma tahunya ini loh firman Tuhan yang mati, tapi tidak ada perubahan. Kita akan mengikat diri. Kita akan menjadi kaku. Kita akan menjadi manusia yang tidak ada kemajuan sama sekali. The only thing, the only life, the only being which is changing unceasingly, which is a renewal unceasingly, is human being. Satu-satunya makhluk yang tidak berhenti-berhenti berubah dan terus fresh, itu hanya manusia. Yaitu manusia yang tidak ada perubahan. Sama, 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 kuping, 1 hidung, 1 mulut. Ini yang tidak berubah ini, mengalami perubahan tak habis-habis. Hanya umat manusia yang tidak berubah secara fisik, berubah secara mental. Yang tidak pernah berubah secara badan, berubah saban hari secara budi. Ini Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka saya mengatakan mari kita merenungkan renewal, merenungkan perubahan. Terus kita akan bicara tentang renewal sampai seri ini habis. Dan di dalam membicarakan tentang perubahan ini, saya mengambil banyak hal dari sejarah untuk mengkupaskan satu persatu. Di dalam Tiongkok ada seorang, dan orang ini adalah orang yang ingin berubah. Tetapi perubahannya adalah kembali kepada satu kekakuan, pakai hukum yang keras untuk menghukum yang tidak mau taat. Dan dia pakai sangyang. Dan sangyang itu akhirnya apa yang dijadikan hukum sendiri tidak bisa jalankan. Sehingga akhirnya dia sendiri harus dirampas. 5 kuda merusak tubuhnya. 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala pecah hancur. Sesudah itu apakah Chin menjadi negara paling kuat? Karena renewal itu tidak. Dinasti Chin mati binasa setelah 15 tahun. Apa yang dilakukan selama 38 tahun dia dari umur 13 naik menjadi kaisar sampai dia mati umur 50. Di dalam 38 tahun dia begitu berjaya
Dia bisa mempersatukan Great Wall 6.800 km. Sepanjangnya Jakarta sama Surabaya 8 kali. Itu tembok raksasa. You seumur hidup bikin rumahmu tambah 2 meter tembok aja susah. Dia bikin tembok raksasa 6.800 km di dalam waktu dia hanya menjadi kaisar 38 tahun. Kuasanya besarnya, dia punya politik kuatnya, dia punya wibawa begitu menakutkan. Saudara-saudara, dia umur 13 jadi kaisar. Tetapi waktu dia umur 50 mati, sesudah itu 15 tahun, kekaisaran habis semua. Karena apa? Kekakuan yang tidak berubah, kekakuan yang tidak lincah, tidak tahan lama. Saya kasih tahu ya, barang siapa yang kaku, ambisius, mau kuasa sebesar mungkin, dia harus hancur. Ini satu dalil yang ditetapkan di dalam Alkitab. Maka hari ini kita pindah kepada sebelum Qin 100 tahun. Ada seorang barat yang juga ingin memperbarui. How to refresh, how to renew, how to change. Sehingga kuasa itu bisa tetap. Sehingga tetap mempunyai kemuliaan yang lebih kekal, lebih abadi. Nah, ini contoh-contoh sejarah kita pelajari di dalam gereja ini. Supaya jangan kita terlalu kaku. Barang siapa terlalu kaku, pasti tidak tahan lama. Ikut 1, 2, 3. Kok makin kecil sih. 1, 2, 3. Barang siapa yang kaku pasti tidak tahan lama. Pasti tidak tahan lama. Yang jadi papa mama, jangan terlalu kaku. Yang jadi dosen guru, jangan terlalu kaku. Yang jadi gubernur pemerintah, jangan terlalu kaku. Yang jadi kaisar raja, jangan terlalu kaku. Karena kekakuan bikin engkau cepat mati. Kesombongan, kekakuan, ketidakperubahan bikin engkau akan dibenci dan akhirnya akan dibuang oleh rakyat atau yang kau perintah atau yang kau asuh. Meskipun itu anakmu sendiri. Saudara-saudara, jangan terlalu kaku. Nah, hari ini kita berbicara orang lain di dalam sejarah. 100 tahun sebelum Qin Shi Huang, ada seorang yang berada di Macedonia. Macedonia hanya satu provinsi di antara seluruh kerajaan Romawi. Macedonia kecil. Di dalam bangsa Greka, Macedonia hanya satu provinsi saja. Dan di dalam provinsi ini ada satu raja namanya Philip kedua. Philip kedua mempunyai seorang nyonya dan satu hari nyonya ini hamil. Sudah hamil dapatkan satu anak. Sudah dapatkan satu anak. Nyonya ini mengatakan, ini anaknya dewa. Ini anaknya dewa yang dia tidak kenal. Tapi bersetubuh sama dia melahirkan anak. Dan dia mengaku, ini bukan anak Philip. Ini ada campuran sifat dewanya. Maka ini anak luar biasa. Bukan orang biasa. Setelah gini, suaminya ragu-ragu. Yuk tidur sama siapa? Kok dapat anak, yuk bilang ini anak dewa. Yuk tidak anggap itu anak saya. Jadi bukan hasil saya setubuh sama kamu. Dapat anak ini. Anak itu dinamanya Iskandar. Alexander. Indonesia namanya Iskandar. Lalu anak itu dibesarkan sampai umur 17, 18. Luar biasa. Waktu dia umur 13 sudah kelihatan jiwanya, kepemimpinannya, nama sifat kejantannya tidak ada lawannya. Satu kali, satu kuda yang bagus sekali. Tetapi tidak bisa ditaklukkan oleh manusia manapun. Dibawa kepada kaisar. Kaisar bilang, siapa bisa taklukkan? Nyatakan kehebatanmu. Nyatakan kebolehanmu. Semua datang. Begitu datang, naik di atas kapal langsung jatuh. Karena ini, kuda ini membanting semua orang yang melatih kuda dijatuhkan.
Semua patah tangan, patah kaki. Kudanya kuat sekali. Kudanya jantan sekali. Tapi kudanya galak sekali. Tidak ada orang bisa mentaklukkan. Sesudah semua tidak bisa taklukkan. Raja bilang, ini kuda tidak bisa dipakai. Siapa berani lagi? Ada satu anak umur 11. Saya mau melatih kuda ini. Waktu dilihat, itu anaknya. Yang dikata istri anak dewa itu. Namanya Iskandar. May I try? I want to make this horse tame. Saya bikin kuda ini menjadi takluk. Semua bilang, jangan-jangan nanti mati. Ini kalau dibanting anak umur 11 jatuh akan patah tangan kaki mati. Raja bilang, anak ini berani coba. Kasih coba. Semua diam. Lalu anak ini bilang, kuda. Dia datang pegang talinya. Loncat ke atas. Lalu dia pegang tali itu. Kuda ikut dia. Lari-lari ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan. Semua taat ya. Sama sekali tidak berani berontak. Kalau dia selesai kembali. Serahkan kuda ke raja. Saya sudah mentaklukkan ini. Rajanya Philip kedua heran. Anak umur 11. Anak saya tapi mamanya tidak ngaku. Kok bisa ya? Akhirnya, hahaha. Anak kecil ketawa. Kamu semua pelatih kuda. Kamu tidak kenal kuda. Tapi mau menjadi pelatih kuda. Malu kamu. Tahu tidak? Kenapa saya bisa taklukkan kuda? Semua tidak ngerti. Kenapa ya? Kenapa ya? Pelatih kuda. Semua dia rendah hati. Minta rahasia. Dia bilang kuda ini lain sama kuda lain. Kuda ini paling takut hitam. Takut bayang-bayang sendiri. Maka you kalau biarkan dia terus lihat bayang sendiri. Dia akan takut loncat-loncat. Kamu dijatuhkan. Kamu dibunuh. Kamu dipatahkan kakinya. Saya tahu rahasia itu. Saya tarik kepala kuda. Lihat matahari. Sehingga kuda itu lari terus tidak lihat bayang-bayang. Dan kuda itu tidak takut karena tidak ada bayang-bayang. Dia lari terus. Saya suruh dia jalan. Saya suruh dia berhenti. Dia berhenti. Itu rahasianya. Wah, semua tepuk tangan. Ini anak luar biasa. Karena dia punya pikiran lain sama orang lain. Orang punya pikiran lain kaku. Taklukkan kuda. Pecut. Taklukkan kuda. Tarik. Kuda pasti taat. Kuda tidak mau taat. Tapi dia memang tidak. Saya bikin kepala naik. Mata lihat matahari. Kuda ini tidak mungkin tidak taat. Karena dia tidak lihat bayang-bayang. Dia terus nurut. Semenjak itu Iskandar menjadi jenderal yang terbesar di Gerika. Umur 15, 16, 17, 18. Dia mulai melatih diri. Menjadi pentakluk dunia. Number 1. Conqueror of the world. Number 1, general to lead all the army. Semua tentara di bawah dia. Semua dengar. Semua nurut sama dia. Tidak ada orang melawan dia. Pada baru umur 18. Akhirnya seluruh Macedonia kagum sama dia. Semua orang Gerika hormat sama dia. 1 tahun kemudian, papanya dibunuh. Mati. Papanya pernah perang di tengah-tengah perang. Kena panah kepada matanya, satu buta. Mukanya menjadi jelek. Dan papanya menjadi kaisar luar biasa. Raja Macedonia. Tetapi sekali ini bukan ditusuk, tapi dibunuh mati. Setelah mati, jenderal-jenderal panggil Iskandar. Please return to your capital. Pulang ke ibu kotamu. Kami akan lantik engkau menjadi raja. Mewakili, mengganti papamu yang sudah mati itu. Setelah dia pulang, dia jadi raja. Dan dia tidak mau di situ. Dia bilang, saya akan mengerjakan sesuatu yang papamu ingin kerjakan tetapi belum pernah terjadi. Apa itu? Yang ingin dikerjakan oleh papanya tapi belum terjadi apa? Balas dendam orang Persia. Sekarang Iran ya, orang Persia. Karena Persia pernah
menjajah Masedonia, pernah menyerang Gerika dan membunuh banyak orang patriot dan banyak sejaman sebangsaku. Saya akan membunuh mereka. Saya akan merampas kembali kuasa karena mereka terlalu menghina orang Gerika. Persia harus dikalahkan. Dia mempunyai satu ambisi besarnya. Waktu itu Persia negara terkuat di dunia. Waktu itu Persia mempunyai tentara terbanyak di dunia. Ratusan ribu tentara. Mana engkau bisa mengalahkan dia? Engkau malah bisa mengalahkan negara yang begitu besar, tentara ratusan ribu. Engkau seorang anak remaja, hanya umur 19 tahun. Mau perang, mau membalas dendam, mau mentumpaskan Persia. Mimpi. Orang mentertawakan dia. Dia bilang, jangan tertawa ya. Apa yang saya inginkan, saya pasti jalankan. Apa yang saya ingin balas dendam, pasti aku menang. Jangan menghina saya. Mereka diam, lalu tanya dia, kamu kok berani melawan Persia? Tahu tidak tentara Persia berapa banyak? Tahu. Berapa kali banyak? 500 kali lebih banyak dari tentara saya. Tentara Iskandar tidak sampai 5.000. Tentara dari Darius III itu ratusan ribu. Dari 5, 50, 500. Ini paling sedikit 500 kali. 250.000 banding 5.000. Engkau bagaimana bisa menang? Engkau bagaimana berani perang sama dia? Diam, saya pasti menang. Wah, si Iskandar begitu berani, begitu yakin, begitu pede. Saudara-saudara, pada waktu papanya mati, berapa tahun dia mengatakan, sekarang saya akan pergi. Saya akan membunuh kaisar daripada Persia. Saya akan merebut kuasa daripada dia. Saya akan menjadi orang yang paling besar kuasa pemimpinan di seluruh dunia. Saya akan tumbaskan raja yang sombong, Darius ketiga itu. Waktu itu Darius mengatakan bahwa dia ada raja di atas segala raja. Seluruh dunia tidak ada seorang menang. Babylon sudah ditumpaskan oleh Assyria. Assyria ditumpaskan oleh Persia. Dan Persia menjadi raja paling besar. Menjadi kerajaan paling kuat di seluruh dunia. Tetapi setelah Persia menjadi paling kuat, Iskandar berkata, saya tumpaskan mereka. Mereka semua ketawa sama dia. Tapi tidak berani karena dia terlalu pede. Lalu ditanya, kenapa engkau berani melawan Darius ketiga? Tahu tidak dia itu raja di atas segala raja. Iskandar mengatakan, apa? Dia itu raja di atas segala raja. Hah. Saya akan membunuh dia. Saya akan mengalahkan dia. Jangan sombong. Engkau punya tentara cuma 5.000. Dia punya tentara ratusan ribu. Engkau bagaimana bisa melawan musuh yang begitu besar? Saya pasti menang. Kenapa engkau pede? Kenapa engkau menang? Di dalam hati dari Iskandar ada satu budi yang berubah. Seperti Alkitab. Perbaruilah budimu. Renewal of your mind. Transform your nature. Change your life. Dia mengatakan, saya tidak takut. Saya tidak takut Persia. Saya tidak takut yang disebut raja di askala raja. Saya tidak takut Darius ketiga. Karena dia mempunyai sifat prinsip pemerintahan yang salah. Saya mempunyai sifat pemerintahan yang benar. Jadi dalam pikiran dia, menang kalah ada prinsipnya. Bukan karena ada tentara, ada kuda, ada jenderal, ada militer. Yang bikin you menang atau tidak menang. Sikap hatimu mempunyai prinsip apa. Itu lebih penting daripada di bawah tanganmu ada berapa banyak jenderal. Atau berapa banyak kuda, berapa tentara. Apa itu prinsipnya? Dia mengatakan, Darius pasti kalah di bawah saya. Karena saya berperang lain sama dia. Lainnya di mana ya? Dia kalau perang menciptakan musuh takluk, akhirnya jadikan mereka budak.
maka dia kuasa lebih besar. Lebih besar. Lebih besar karena memperbudak lebih banyak orang. Tapi manusia senang dijadikan budak? Tidak. Manusia puas dikuasai seperti ini? Tidak. Maka saya kasih tahu engkau, satu hari dia pasti kalah, saya menang. Karena saya pergi perang bukan menciptakan budak. Saya pergi perang untuk membebaskan budak. Maka saya pasti menang. Wah, dia menang ke prinsip yang penting ini. Lalu dia mulai sombong, sampai mulai pede, mulai mempunyai keyakinan besar. Lalu dia berkata, ayo sekarang kita keluar perang. Tentaranya semua ikut dia. Cuma berapa ribu orang. Tapi pergi perang kemana? Menang. Pergi lagi mana? Menang. Pergi lagi kemana lagi? Menang. Tak pernah kalah. Jadi prajurit-prajurit yang berada di bawah dia mulai salut. Mulai percaya dia akan menang. Tetapi waktu mikir lagi. Musuh punya 500 atau 300 ribu tentara. Kita hanya 5.000. Mereka mulai gemetar. Tapi Iskandar berkata, jangan takut. Ikut saya pasti menang. Di dalam sejarah manusia. Cuma ada satu orang yang perang 12 tahun. Tak pernah satu kali kalah, yaitu Iskandar. Saudara-saudara, hari ini saya bicara sama saudara, jangan puas dengan bijaksana yang kau sudah miliki. Jangan puas dengan pengalaman yang kau sudah kuasai. Jangan puas dengan apa yang sudah engkau capai. Tapi renew, perbaruilah budimu. Nah, ini rahasianya. Banyak orang Kristen katanya anak Tuhan. Banyak pendeta katanya sudah hamba Tuhan. Karena tidak pernah ada renewal. Tidak pernah ada pembaruan budi. Lalu mereka kira dia sudah mempunyai kekuatan pendeta. Mulai merajalela. Tapi Tuhan melihat, if you don't understand my word here, I tell you, renew your heart. Renewal of your mentality. Engkau harus memperbarui budimu. Ini bukan ayat biasa loh. Ini ayat yang mempengaruhi seluruh dunia. Tapi banyak orang baca, tidak perhatikan. Tidak mengerti. Tidak mentafsirkan dengan benar. Akhirnya gagal sendiri. Jikalau gereja Reform Injil Indonesia mengerti kalimat ini. Jikalau pendeta-pendeta kita di sini mengerti apa firman Tuhan di dalam ayat ini. Kita tidak akan berhenti. Saudara-saudara, saya sudah pernah tanya, coba tanya, sampai kapan gerakan reform ini ada? Jikalau gerakan ini terus ada pembaruan budi, seperti apa yang dikatakan ayat ini, gereja ini tidak akan lenyap. Jikalau gereja ini berhenti, tidak ada lagi pembaruan budi, gereja ini akan lenyap. Gampang sekali, cuma ayat ini saja. The renewal of your mind, renewal of your spirit through transformation in the principle of reform. Dengan sesuatu semangat reform, engkau terus transform, terus berubah, terus memperbarui dirimu. Engkau tidak akan lenyap. Saudara-saudara, Iskandar berkata, mari kita pergi tembur sama orang Persia. Mari kita pergi mengambil nyawa daripada Dario ketiga. Kabar ini sudah keluar, Dario dengar. Dario mengatakan, kurang ajar. Lu anak remaja, saya sudah umur 450. Engkau baru umur belasan tahun, engkau mau ambil nyawaku? Terlalu sombong ya. Dario tulis surat. Surat itu tulis, surat orang kirim kepada Iskandar. Dibuka suratnya, hei anakku yang masih sangat hijau. Kamu masih muda. Kamu anak remaja. Jangan sombong. Tahu tidak, saya raja di atas segala raja. Kalau engkau mau rendah hati, saya akan ampuni kamu. Datang ke sini, lutut di depanku. Saya tidak akan bunuh kamu. Saya mungkin jadikan engkau jenderal di sini. Dengar kalimat saya. Jangan berani melawan saya. Saya orang yang menjadi raja di atas raja. Jangan main-main sama saya. Dengar baik-baik ya.
datang ke sini, ngaku salah, minta ampun, saya akan meloloskan engkau, tidak bunuh kamu. Tahu tidak, tentaramu cuma berapa ribu, saya ratusan ribu, saya jauh lebih kuat 500 kali daripada engkau. Cepat-cepat rendah hati. Surat ini dikirim. Waktu Iskandar baca surat itu, kurang ajar. Dia menghina saya anak kecil. Dia menghina saya anak remaja. Dia kira dia pasti menang. Langsung surat itu dirobek. Berkata, beritahu kepada Darius, saya akan ambil nyawanya. Saya tidak mau lutut. Saya tidak mau taat kepada dia. Ini terlalu sombong. Saya akan bunuh dia. Kabar itu kembali kepada si Darius ketiga. Darius marah luar biasa. Ayo perang ya perang. Langsung menghadapi peperangan. Tetapi masyarakat sudah tahu di mana Iskandar pergi, tidak pernah kalah. Nah kabar ini sampai di tentaranya Darius semua menjadi gemetar. Iskandar mau datang. Iskandar mau perang dengan kita. Apakah kita bisa menang? Semua khawatir, semua takut, semua gemetar. Akhirnya mereka mengatakan, daripada kita mati di bawah Iskandar, lebih baik kita cepat-cepat bunuh raja kita, kepalanya kalau bisa kasih dia, kalau tidak beritahu kalau Darius sudah mati. Maka jenderalnya daripada Darius berontak. Waktu jenderalnya berontak, semua serdadu Darius gemetar, ketakutan, dan setuju untuk mereka membunuh akan rajanya. Setelah dibunuh, darahnya ceceran di seluruh pakaian rajanya. Dia dibunuh di tengah-tengah kereta, di tengah-tengah jalan. Lalu orang lari, pergi tahu, beritahu kepada Iskandar. Saudara, Iskandar bilang apa? Darius sudah mati. Kenapa mati? Karena kita membunuh dia. Kamu berani bunuh dia, saya bunuh kamu juga. Dia persis seperti Daud. Waktu Daud mendengarkan laporan ada orang yang berani membunuh Saul, Daud bukan senang, bukan memberikan pahala, memberi kematian kepada itu. Karena engkau tidak setia kepada corakanmu. Saudara-saudara, di dalam kitab suci, sejarah manusia, baik di dalam sejarah orang Yahudi, sejarah orang luar negeri, semua sama. Yang tidak setia kepada corakan lamanya harus dihukum. Jangan kira kalau dia bisa membunuh musuhmu, dia akan menjadi setia kepada kamu. Kalau dia berani melawan akan corakannya yang lama, dia pasti juga akan satu hari berontak kepada engkau corakan yang baru. Saudara-saudara, sesudah itu Raja Darius sudah mati. Istrinya ditangkap, dibawa ke Iskandar. Ratu gemetar karena suami dia sudah mati. Sekarang dia ditangkap kepada Iskandar. Akan diapakan? Dia tidak tahu. Anak perempuannya cantik sekali. Anak raja, anak putri raja biasanya cantik-cantik. Juga datang berlutut di hadapan Iskandar. Mamanya, anaknya sama-sama menangis. Dan berkata, Iskandar Agung, tolong jangan perkosa saya. Saya punya suami sudah mati. Jangan ambil saya menjadi istrimu atau pelampiasan nafsumu. Jangan perkosa saya. Saya minta pengampunan. Iskandar menjawab, saya tidak akan mengganggu kamu. Meskipun engkau ratu, suamimu berani lawan sama saya. Dia sekarang sudah mati. Saya tetap menghargai kamu. Hah? Menghargai nyonya musuh? Menghargai lawan? Menghargai anak perempuan cantik dari musuh yang sudah ditangkap? Perempuan itu cantik luar biasa. Tetapi Iskandar bilang, saya akan memperlakukan mamamu sama seperti dulu sebagai ratu.
tinggal di tempat paling bagus, pakai pakaian yang paling indah, diberi makanan yang paling mahal, engkau juga. Iskandar tidak mengganggu, tidak memperkosa karena jiwanya penuh kelembutan. Dia mempunyai militer dan kuasa kepemimpinan serdadu yang tidak ada bandingnya. Tapi hatinya tetap mempunyai kelembutan, cinta sesama manusia. Apalagi mereka yang sudah dikalahkan. Saudara-saudara, maka mereka menganggap dia seperti suami. Mereka menganggap dia seperti bapak dan mendoakan dewa mereka supaya bapaknya kalah, supaya dia menang. Ini menjadi catatan yang sangat indah di dalam sejarah. Iskandar Agung menjadi pemimpin yang paling hormat, paling agung di seluruh sejarah. Saudara-saudara sekalian, barang siapa yang kado sudah menang, semua musuhnya dibantai, semua musuhnya dibunuh untuk melampiaskan nafsu kebencian dia. Banyak orang ini, khususnya perempuan, kalau ada musuh dia hancurkan atau mau matikan musuhnya, itu baru dia senang. Iskandar sama sekali tidak. Dia berkata, saya sekarang sudah mendapatkan kerajaan dari Persia, saya sudah menang, saya sekarang boleh sewenang-wenang. Tetapi dia bilang, saya tidak mau ambil emas, perak, dan segala harta daripada Persia. Dia serahkan semua harta. Waktu dia masuk istana Persia, dia kaget. Itu kota namanya Persipolis. Persipolis, kota ibu kota Persia. Waktu dia lihat istananya itu, hanya tiangnya tingginya 18 meter. Dan bisa ribuan orang di dalam istana itu. Dia bilang, sekarang saya baru tahu, Masedonia itu kecil sekali. Istana ini lebih besar 500 kali dari istana saya di Masedonia. Saya raja kecil, ini raja di atas raja. Tapi akhirnya kenapa dia kalah di bawah saya? Karena langit yang tidak mengizinkan dia boleh terus. Langit yang memberikan favorit kepada saya. Dan dia mengatakan, saya sekarang sudah menang. Semua emas, perak, berlian, mutiara yang milik daripada Darius ketiga, saya satu pun tidak ambil. Raja ini mau apa? Sudah menang tidak ambil. Lalu dia mau apa? Dia bilang, saya bagi kabar semua jenderal yang menang. Kamu yang menang, saya cuma pemimpin. Saya tidak ambil. Lalu orang tanya, hei Iskandar, engkau sudah menang. Engkau dapat semua tawanan. Kenapa engkau tidak membagi sedikit untuk diri, semua bagi kepada orang lain? Apa yang kau tinggalkan untuk dirimu sendiri? You share all your victims to others. What do you leave for you yourself? Dia mengatakan, saya hanya mengsisihkan pengharapan untuk hari depan. Tidak suka apa yang saya dapat, apa yang saya tawan, apa yang saya peroleh ini. Wah, saudara, Iskandar baru umur 20 lebih. Mempunyai jiwa begitu besar, mempunyai keberanian begitu besar, mempunyai jasa begitu besar. Matikan, hancurkan Persia, kerajaan terbesar. Dan dia masih umur 20 lebih. Dia tidak sombong, dia maju ke depan. Saudara-saudara, di dalam sejarah orang seperti ini sedikit sekali. Itu sebab sampai hari ini orang Eropa menghargai dia. Orang India menghargai dia. Orang Arab menghargai dia. Orang Kristen menghargai dia. Orang Islam pun menghargai dia. Sebut dia sebagai Iskandar Agung. Di Indonesia orang yang namanya Iskandar banyak sekali. Karena mengingat dia. Dan saudara-saudara, saya kasih tahu dari sudut Kristen. Dia berjasa apa? Dia bukan orang Kristen kok. Masedonia hampir 300 tahun yang lalu. Belum ada Yesus, belum ada Paulus. Kenapa Stephen Tong sebut tentang dia? Karena prinsip dia menjadi manusia sesuai dengan Alkitab. Ngerti kalimat ini? Sekali lagi ya, prinsip dia sebagai manusia sesuai dengan Alkitab. Cocok dengan sifat ilahi. Tuhan berkata,
renew your heart, renew your mind, and do not follow the world. Jangan ikut teladan dunia. Perbaruilah akan budimu dan engkau cari kehendak Tuhan. Dia baik sama musuh. Dia tidak memperkosa anak perempuannya raja yang dibunuh. Dia tidak memperkosa ratu yang cantik. Dia tidak mempersulit orang. Dia bebaskan budak-budak. Semua hore, hore. Semua bilang Iskandar, raja kami yang kami junjung tinggi. Dia mana ada musuh. Orang yang lembut. Orang yang penuh kemurahan. Orang yang baik sama musuh. Tidak ada orang jadi seteru dia. Sehingga dia punya prinsip. Meskipun bukan orang Kristen. Dia sudah meraba hati Tuhan seperti apa. Dan dia mencari kehendak Tuhan yang baik. Yang berkenan. Yang sempurna. Yaitu kehendak Tuhan. Yang menjadi prinsip hidup manusia. Saudara-saudara. 300 tahun kemudian Yesus lahir. Baru ada kekristenan. Tetapi Iskandar dipakai Tuhan. Untuk mempersiapkan perjanjian baru. Kenapa ya? Pak Tong, kenapa Iskandar dipersiapkan Tuhan untuk perjanjian baru? Karena dia membawa bahasa Greka ke Persia. Dia membawa buku-buku gurunya bersama dia pergi perang. Gurunya siapa? Iskandar mempunyai guru namanya Aristoteles. Aristoteles itu murid daripada Plato. Plato murid dari Socrates. Ini orang Greka yang tidak lagi pakai bahasa Latin, pakai bahasa Greka, diperkembangkan ke timur. Hampir tiba di India. Iskandar Agung terus menerobos sampai ke India. Dan akhirnya dia bukan saja mempunyai kemurahan hati kepada musuh. Dia menikah sama seorang yang warnanya lebih hitam, bukan orang Greka. Wah, temannya marah. Semua jenderal marah sama dia. Kenapa engkau nikah sama orang bukan Greka? Kenapa engkau nikah sama bangsa yang lain? Kami melawan engkau. Karena engkau pengkhianat. Engkau tidak setia kepada bangsa sendiri. Apakah dia diam? Maaf ya, saya nikah sama orang lebih hitam. Salah saya, ampuni. Tidak. Dia bilang, sekarang duduk. Dengar kalimat ini. Apakah kau kira orang Greka, orang-orang yang berkebudayaan, sehingga engkau menghina orang-orang warna lain, menghina orang bangsa-bangsa lain? Bertobatlah kamu. Engkau harus berubah. Harus ada pembaruan. Semua bangsa sama. Nah, ini pembaruan yang penting. Saudara-saudara, GRII kalau tidak ada pembaruan, masih kolot, gereja ini akan dibuang oleh Tuhan. Gereja ini didirikan oleh Stephen Tong. Dan Stephen Tong tidak ada superioritas yang menganggap bangsa Tionghoa lebih tinggi. Bangsa Indonesia boleh direndahkan. Tidak boleh itu. Iskandar dipakai Tuhan. Karena dia mempunyai jiwa yang luas. Dia tidak menghina bangsa lain. Dia tidak menghina bangsa yang kebudayaan kurang. Memang waktu itu Greka, bangsa yang paling mulia, paling tinggi filsafat, paling bijaksana. Tetapi Iskandar lain sama Hitler. Hitler menghina orang Yahudi. Hitler dengan kaku. Hitler membunuh 6,5 juta orang Yahudi. Dengan brutal. Dengan dosa yang sangat keji. Dengan gas yang menghancurkan orang Yahudi. Akhirnya Hitler harus gagal dan Iskandar harus menang. Karena ini prinsip Alkitab. Renew your mind and do not follow this world. Jangan ikut teladan dunia. Perbaruilah mentalmu. Perbaruilah jiwamu. Dan carilah kehendak Tuhan. Apa yang baik. Apa yang memberkenan. Apa paling sempurna. Saudara-saudara, saya hari ini bicara tentang renewal, pembaruan. Saya akan terus bicara tentang pembaruan yang terjadi di dalam sejarah. Meskipun banyak yang bukan Kristen, tapi ikut memberikan kepada kita pengertian
mengenai kitab firman Tuhan. Memperbarui budimu. Supaya engkau boleh cari kehendak Tuhan. Saudara, saya mau tanya, sudah lama jadi Kristen, engkau sudah memperbarui, Mbak? Engkau masih sangat kejam terhadap pembantumu? Engkau masih diskriminasi kepada orang lain? Atau engkau belajar bagaimana mencintai sesama? Tidak ada perbedaan ras, tidak perbedaan warna kulit, tidak ada perbedaan lapisan masyarakat. Mencintai mereka. Iskandar di dalam hal ini, di dalam pembaharuan yang dilakukan oleh dia, telah menjadi teladan bagi semua politik. Saudara-saudara, di dalam sejarah siapa yang menjadi diktator akhirnya akibatnya baik? Jawab. Di dalam sejarah, siapa yang pernah menjadi diktator akibatnya baik? Tidak ada. Matinya konyol. Satu persatu. Tuhan ada prinsipnya. Tidak bisa semau sendiri. Yang jadi ayah, jangan diktator. Yang jadi suami, jangan menganiaya istrimu. Yang jadi ibu, jangan mempersulit anak-anakmu. Yang jadi pendeta, jangan terlalu kaku mempersalahkan semua anggota. Yang jadi presiden, jangan tidak baik kepada rakyat. Mencintai rakyat, membela negara, dan berbuat segala sesuatu dengan sangat jujur, tidak korupsi, dan hatinya baik. Saudara-saudara, mari kita memperbarui jiwa kita. Amin. Mari kita memperbarui mental kita. Amin. Mari kita baik kepada orang, hormat kepada Tuhan. Amin. Barang siapa yang takut kepada Tuhan, hormat kepada perintahnya, dan cinta kepada sesama, tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Saya sebagai pendetamu, saya harus takut kepada Tuhan. Saya harus mencintai sesama. Bahkan anak-anak kecil pun saya menghormati satu persatu. Karena mereka akan menjadi umat Tuhan, sudah besar dipakai oleh Tuhan. Mari kita belajar, mari kita memperbarui budi kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Setelah Yesus datang baru kami mengerti apa artinya jangan ikut teladan dunia, tapi belajar contoh dari Yesus Kristus. Di dalam sejarah sebelum Kristus atau sesudah Kristus, prinsip yang sama. Engkau tidak memberkati orang yang jahat. Engkau tidak pernah memberkati orang diktator. Tapi engkau mau kita baik kepada sesama, sehingga anugerah Tuhan boleh diberikan kepada kami. Dengar doa kami. Beri kami pembaruan. Beri kami satu pengertian tentang bagaimana memperbarui budi kami. Sehingga kami boleh mencari kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, yang sempurna di dalam rencana Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan.